Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan mengisikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita masih berkebaktian secara online, namun tidak mengurangi kesungguhan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Luputkan aku, ya Tuhan, dari orang penipu. Luputkan aku dari orang curang. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabut dalam impitan musuh-musuh? Suruh terangmu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Maka ku pergi ke Mizpah menghadap Engkau, ya Allah. Bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Saudara, mari kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan berhasil di jalan Tuhan. Dalam bacaan Alkitab minggu ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan tidak dengan ukuran materi, kenyamanan atau hal lainnya yang biasa dipandang dunia. Namun terus mencari nilai kehidupan sesuai dengan ajarannya. Salah satunya ditegaskan dalam Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayan menurut ukuran dunia adalah posisi yang rendah. Namun nilai pelayan bagi Tuhan adalah sikap hidup yang rendah hati dan mau memikirkan kepentingan orang lain. Kiranya kita terus diteguhkan untuk terus mengikut jalan Tuhan dan mengiring kehendak mukalis yang menuntun kita kepada keberhasilan dalam pandangan Tuhan. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu halis sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, saat ini kami datang kepadamu untuk meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu dan menyakiti hatimu. Ampunilah. Seringkali kami dalam pelayanan kami
mencari pujian untuk diri kami sendiri dan untuk kepentingan kami, bukan untuk kemuliaan-Mu. Ampunilah kami. Ajarlah kami untuk taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami dan tidak menyakiti hati mereka. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kasih karunia dan rahmat. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh menolong setiap kami untuk berkumpul di sekitar firman-Mu. Kami ingin membaca, kami ingin mendengar, dan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasannya, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan pada waktunya kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan dia. Dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, Tuhan menyapa setiap kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari perenungan kita lewat Injil Matius pasal 23. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian saudara firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang menghargai kita bukan pertama-tama dari apa yang mereka dengar tentang kita. Orang menghargai kita karena apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka rasakan saat mereka berada bersama-sama dengan kita. Orang menghargai kita ketika perkataan kita, ketika perbuatan kita berjalan beriring dalam hidup kita. Maka dengan demikian orang tidak lagi dapat menyaksikan diri kita. Mempraktekkan semua yang baik adalah satu hal, dan melakukan semua yang kita perkatakan adalah hal yang lain, yang membuat orang menjadi yakin, menjadi percaya seperti apa diri kita. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok elit yang dianggap sebagai orang-orang yang paling paham soal benar dan soal salah dalam kaidah keagamaan. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam lingkar dalam bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam lingkar dalam tempat-tempat ibadah. Mereka adalah para pengajar. Mereka adalah rohaniawan Yahudi yang sangat terbiasa dengan pasal, yang sangat terbiasa dengan aturan lewat Taurat. Mereka adalah para penyusun aturan. Mereka adalah para pembuat ketentuan untuk setiap situasi kehidupan. Mereka adalah cendekiawan Yahudi yang dalam kehidupan masyarakatnya dipandang sebagai orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dianggap baik, orang-orang yang pantas untuk diikuti, pantas untuk diteladani. Sekalipun demikian, Yesus berulang kali mengoreksi dengan keras. Yesus mengecam bahkan dengan tegas. Bagi Yesus, mereka tidak pantas dijadikan sebagai guru. Sebutan rabi adalah sebutan terhormat yang menurut Yesus tidak pantas diberikan kepada orang-orang Farisi, tidak pantas diberikan kepada para ahli Taurat. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan tidak lebih hanyalah sebagai sebuah pertunjukan kesalehan. Apa yang mereka lakukan adalah upaya untuk mempertontonkan kerohanian, bukan karena kesungguhan, bukan karena ketulusan. Ayat 5 dan ayat 6, pembacaan kita menuliskan semua pekerjaan yang mereka lakukan. Ya, perhatikan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat-tempat terdepan di rumah ibadat. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan sama sekali jauh dari keteladanan dan tidak pantas untuk diikuti. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki spiritualitas yang sungguh. Spiritualitas dalam kesadaran. Spiritualitas bangun.
Itu adalah spiritualitas yang di dalamnya kita menyadari semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, menyadari semua yang kita pikirkan, semua yang kita kerjakan. Spiritualitas hidup yang demikian yang akan membuat seseorang menjadi layak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, mereka yang memiliki spiritualitas dalam kesadaran, mereka yang memiliki spiritualitas bangun, adalah mereka yang menyadari peran dirinya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah pribadi-pribadi yang sebetulnya diharapkan keteladanannya bukan hanya karena pengajarannya. Namun sayangnya, mereka tidak menyadari peran dirinya yang seperti itu. Mereka hanya mampu mengajarkan, mereka hanya mampu memberikan pengajaran, tetapi mereka gagal mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Itulah yang membuat Tuhan Yesus berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, penghargaan bagi kita dan bagi siapapun layak diberikan adalah ketika kita atau siapapun itu ada dalam keselarasan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Itu yang namanya keteladanan. Sesuatu yang sebetulnya sangat dibutuhkan. Keteladanan itu adalah khotbah berjalan. Bagaimanapun indahnya kata dan kalimat tidak mungkin akan melampaui perbuatan dan kebaikan dari sebuah keteladanan. Dan di dunia ini tidak ada yang lebih menular selain keteladanan. Perkataan dan perbuatan yang baik akan selalu diikuti oleh perkataan dan perbuatan yang baik bagi orang lain. Dan semua yang buruk akan menghasilkan yang buruk pula. Kesadaran seperti itulah yang sepatutnya selalu kita hidupi dalam diri kita. Kita tidak mungkin akan dapat memberi pengaruh apa-apa bagi sekitar kita jika tidak ada keteladanan yang baik yang kita nyatakan dalam diri kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menghadirkan kebaikan bagi sekitar kita ketika kita tidak menghadirkan keteladanan itu. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang legitimate secara hukum. Legitimate dalam tradisi keagamaan dalam masyarakat Yahudi. Mereka disebut sebagai orang-orang yang menduduki kursi Musa, yaitu kursi yang dipakai untuk mengajar hukum-hukum Allah. Siapa saja yang duduk di kursi tersebut akan mengambil peran sebagai guru, sebagai penafsir hukum Taurat, dan hakim yang menentukan tentang kebenaran dan kesalahan. Namun di hadapan Yesus, mereka disebut sebagai orang-orang celaka, orang-orang munafik, dan penghalang sesamanya untuk menerima kemuliaan kerajaan surga. Yesus mengatakan mereka menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Mereka sendiri tidak masuk dan mereka pun merintangi orang untuk masuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani adalah literatur pribadi kita di hadapan sesama kita. Penghargaan ataupun perendahan diri kita, kita sendirilah yang menuliskannya. Ketika kita meneladankan semua yang baik, maka yang baik pula yang orang lain berikan kepada kita. Tetapi ketika kita meneladankan semua yang buruk, maka yang buruk pula yang orang lain kembalikan bagi kita.
Johann Caspar Lavater, seorang penulis asal Swiss, dalam doanya pernah berucap demikian: semoga perbuatanku seperti kata-kataku, dan semoga kata-kataku seperti hati nuraniku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus sampaikan lewat ajarannya, lewat khotbahnya, dan mencontohkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi sesuatu yang penting buat kita. Jangan-jangan kita pun hanya menunjukkan pencitraan, tampil sebagai orang-orang yang tampak benar di hadapan orang lain. Kita menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang pantas dihormati dengan jabatan-jabatan gerejawi yang kita sandang. Kita merasa diri kita menjadi orang yang pantas dihargai dengan kegiatan dan aktivitas keagamaan yang kita jalankan. Padahal semua itu tidak lebih adalah sebuah kebohongan. Semua itu tidak lebih hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sanjungan, demi untuk memperoleh penghormatan. Sehingga kita kemudian dianggap pantas menduduki tempat-tempat terhormat dibandingkan dengan yang lain. Yesus mengatakan, jika itu yang kita lakukan, celakalah kita. Celakalah kita. Karena kita menghalangi orang untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena pada kenyataannya diri kita akan menjadi pribadi yang menyandung banyak orang. Diri kita tidak menunjukkan keteladanan di hadapan sesama kita. Jika itu yang terjadi, maka apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga sampai pada diri kita. Mari saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh. Kita menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh benar di hadapan Allah, tetapi kita juga benar di hadapan sesama kita. Kita berjalan dan berhasil di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ampunilah kami kalau kami pun kerap kali melakukan banyak hal di depan sesama kami tidak lebih
hanya sebagai sebuah pencitraan. Kami menampilkan diri kami sedemikian rupa, sehingga kami merasa pantas dan layak untuk dipuji dan dimuliakan. Padahal Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kami lakukan. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam jalan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Sungguh ya Bapa, kami merindukan dapat menikmati kembali perjumpaan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Oleh karena itu, pulihkanlah bangsa kami, sembuhkanlah negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi tahapan-tahapan untuk menata kembali negeri ini, baik dari segi kesehatan maupun dari kehidupan ekonomi. Biarlah semuanya berjalan sebagaimana yang dirancangkan. Kami tidak berharap jika di tengah-tengah situasi sulit ini ada orang-orang yang ingin memanfaatkannya demi untuk kepentingan politik, sehingga mereka boleh mendapatkan kedudukan dan jabatan. Bapa di surga, rahmatilah bangsa kami dengan kasih setiamu. Kami juga mempercayakan kehidupan gerejamu dalam tangan penyertaanmu. Biarlah gereja boleh terus menjalankan panggilan pelayanannya, menghadirkan diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mempercayakan kehidupan setiap kami sepenuhnya dalam tangan penyertaanmu. Inilah doa kami Bapa, dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Allah yang adalah sumber rahmat dan anugerah,
Kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ajarkanlah kami mempersembahkan hidup kami dengan sukacita dan rela hati untuk kemuliaan-Mu melalui pelayanan kami, seperti yang telah diteladankan Yesus Kristus dalam hidupnya. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Masuklah ke tengah-tengah kehidupan, jadilah berkat bagi sebanyak mungkin orang, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.